Oke, untuk kali ini saya persiapan untuk purna kerja. Saya akan beralih usaha, yaitu memelihara domba, karena mengingat lingkungan saya itu sangat bagus ya. Saya akan mencari referensi nggak jauh dari rumah saya, yaitu farmnya Dadung Awo, Pak Brahim ya, atau Mas Brahim. Saya akan ke sana. Pak videonya Mas ya. Nah, ini hari ini saya udah nyampe nih. Yang kita tunggu-tunggu. Semangat Pak, semangat. Saya kena penyakit, ya kena virus, bukan virus corona tapi virus Dadung Awo, untuk ingin piara kambing ya. Nah, kebetulan sekarang udah purna kerja dan punya keinginan untuk piara kambing seperti ini atau domba. Nah, ini adalah barusan dikasih makan rumputnya dengan rumput odot ya, seperti ini. Ini jumlah kambingnya ada 80 ekor. Sekitar jam berapa ini? Setengah 6 waktunya untuk ngasih makan. Terus nah, selain gitu kita juga harus mempersiapkan kandang ya. Setelah dari Mas Brahim ini kita sudah dapat banyak hal, banyak ilmu yang kita dapat. Tentu kita mempersiapkan apa yang sudah kita gali. Di sana ada pola pemeliharaan, terus kemudian tata laksana kandang, terus kemudian ini tahapan membuat fondasi untuk kandang. Ini kolom kecil. Ini arah ke sana panjangnya 45 meter. Terus kemudian arah ke utara selatan ini yang sedang diletakkan fondasi ini 45 meter. Ini semangat kerja ya. Semangat kerja ini sampai menghancurkan ini, lihat nih, pohon jagung saya hancur karena orang semangat kerja ini. Nggak peduli dia. Yang penting selesai kandang kambingnya. Nih, lihat nih. Lihat nih, jagung saya hancurkan sama orang yang semangat kerja nih. Nah, ini orangnya. Lihat nih, lihat nih. Waduh, cara kerjanya kan mantep kan, semangat kan. Nah, jagungnya habis kan. Sampai lihat nih. Nah, suami istri pun semangat semua nih, demi saya nih, demi kandang kambing saya nih. Ya. Dan tentu selain kandang, saya tentu akan persiapkan, dan kemudian ping pakan ya, tentu saya akan mempersiapkan ping pakan, misalnya seperti menanam jagung, terus kemudian memanfaatkan makanan alam, terus seperti ya, rumput-rumputan di lingkungan kita, keliling kita, terus kemudian juga tanaman rumput yang nutrisi tinggi seperti pakcong, odot, dan daun pisang dan lain sebagainya. Tentu semuanya itu kita manfaatkan makanan-makanan yang ada di lingkungan kita. Oke ya. Ini avokat banyak nih sana, sekitar ada 50 atau 70 pohon. Nanti tujuannya di bawah pohon avokat ini akan kita tanamin rumput atau jagung yang setiap saat bisa kita panen untuk pakan kambing kita ya. Itu yang sudah kita sediakan secara intensif, atau seperti jagung dan lain sebagainya. Kita juga memanfaatkan alam. Seperti ini di bawah pohon durian saya, ini sangat banyak rumput, dan rumput ini adalah rumput teki ya, rumput teki. Dan ini sangat bagus, sangat digemari oleh domba. Ini nanti tujuannya saya lepas saja dombanya di sini, ya kan? Akan kita lepas. Ini cukup luas nih. Jadi untuk beberapa domba di sini nanti ini bisa. Oh ya, selain rumput liar atau rumput yang sudah alami, kita juga mempersiapkan rumput odot ya, ini namanya. Rumput odot ini memiliki protein yang sangat bagus untuk
domba. Ya ini sudah kami persiapkan di sela-sela pohon jambu saya ya. Ini sebenarnya untuk pembibitan. Jadi ini akan kami bersihkan. Dan kemarin saya coba ya, saya bersihkan atau saya panen dengan waktu seminggu itu sangat fantastis, sehingga akan sangat baik bila di sini kita nanam rumput odot. Akan saya tunjukkan rumput yang saya panen seminggu yang lalu untuk bibit. Dan ini rumput yang bukan seminggu ya, 10 hari ini. 10 hari yang lalu saya panen untuk saya kasihkan teman saya yang penghobi domba juga. Sehingga karena saya merasa banyak sekali bibit rumput saya, memang sengaja saya kasihkan supaya mereka juga menikmati ya. Teman-teman, tentang mesin juga saya sudah putuskan untuk order di tempat Pak Brahim atau di Dadung Awu. Kenapa? Karena saya lihat secara bukan secara cepatnya saja, saya lihat cipernya ya, pemotongannya itu sangat bagus dan sudah hampir sempurna ya, seperti dedak ya. Mungkin kalau dikerjakan 2 kali gitu bisa halus, namun karena saya masih mencoba untuk sekali tadi, itu hasilnya sangat bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian saya akan coba juga. Saya terlambat tadi untuk memvideokan ketika membuat pakan ya, atau chopper mesin. Ini hasil choppernya, ini mesin choppernya. Kalau saya sih sebut katanya chipper, tapi di sini bukan chopper. Untuk hasil pakannya sangat halus. Ini untuk memudahkan domba menguyahnya ya, daya serapnya kemungkinan bagus. Terus kemudian saya order beli, saya memilih yang diesel ya teman-teman, yang diesel. Karena kenapa saya pilih yang diesel? Karena kebetulan diesel saya pikir itu mempunyai tenaga yang kuat, sehingga untuk memotong rumput-rumput yang seperti mungkin pacong atau rumput odot atau batang ubi atau dan lain sebagainya itu sangat kuat ya. Terus selain itu juga ke depan saya bermimpi untuk kambing saya itu berjumlah banyak, sehingga produksi rumput atau pakan itu harus terpenuhi. Oke ya teman-teman, untuk pemula, atau pemula dalam arti bukan muda atau kecil, pemula dalam arti mulai berusaha walaupun umurnya sudah lanjut seperti saya, atau teman-teman yang pembisnis masih muda, sebelum memutuskan sesuatu, mari cari referen. Kenapa saya mulai referen ke Dadung Awu? Karena Dadung Awu itu secara geografis saya sama, terus kemudian lingkungan saya sama, MDPL-nya juga sama. Tentu saya tidak bisa mengambil referensi yang MDPL-nya tinggi, seperti yang kalau di tempat saya itu cuma 130 MDPL. Terus teman-teman yang punya kambing bagus-bagus, setelah saya cek, saya searching, itu rata-rata di 1300 MDPL. Jadi saya tidak yakin kalau domba yang dari 1000 ke atas ya, 1000 MDPL ke atas itu akan bisa hidup bagus atau sempurna di lingkungan yang MDPL-nya rendah. Karena di MDPL rendah itu cenderung panas, terus kemudian domba itu berbulu lebat, sehingga itu akan pengaruh. Nah, di tempatnya Pak Brahim ini kelebihannya mereka sudah mempunyai breeding yang sudah silang-silang dari lokal itu sendiri, dan saya putuskan lebih bagus saya ngambil referensi di sana. Tidak berarti teman-teman yang di tempat lain itu tidak bagus, tidak. Cuman karena saya lebih dekat secara kos, secara geografis seperti yang saya bilang tadi, terus kemudian perjalanan ya sangat dekat, terus pasar juga masih pasar yang sama, kita masih pasar yang sama ya. Untung-untung saya bisa akan nanti sampai ekspor ya. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa nanti setelah kita review. Terima kasih, bye bye. Langsung nih hari ini
saya order langsung. Kalau ini desainnya dibuat akan dipasang, kalau saya lihat chassisnya ini bensin ya, mesin dari bensin, engine-nya. Kalau yang saya pesan itu dari tahu selain piara domba, Rio juga membuat workshop ya, dan nanti mesin chopper. Bukan hanya satu atau dua mesin ya, banyak jenis mesin, ada yang kecil, ada yang mini. Ini mengerjakan polish ya, untuk mengalirkan. Nah, ini chassis yang untuk diesel ya, jadi chassisnya akan agak beda. Ini lebih kokoh, lebih besar, besarnya besinya besar, lebih besar karena untuk diesel itu vibrasinya lebih tinggi dibandingkan bensin, sehingga sudah dihitung untuk secara estetika dan metalurginya ya, untuk kekuatannya sudah dihitung. Terus kemudian ini hasil fermentasi, ini ada rumput pacem sama rumput odot ya, ini hasil fermentasinya. Selain itu juga ada mesin kecil nih, ini kelihatannya ada dua lubang ya, dan ini untuk teman-teman yang punya budget kecil sudah disiapkan untuk mesin yang kecil ya, seperti ini. Dan sangat bagus nih, desainnya manis. Ini belum jadi paintingnya ya, pengecatannya belum selesai, tapi paling tidak gambarannya seperti ini. Ini sudah progresnya udah 90% ya, sudah 90%. Nah, mesinnya ini engine adalah bensin. Terus kemudian untuk memasukkan ya, incomingnya ada dua, kiri kanan. Terus di dalam juga ada apa ya, saya katakan screen ya, screen seperti ini, tergantung nanti berapa meshnya yang dibutuhkan. Untuk perawatan kandang, ini ada anak kandang. Tujuannya kenapa? Ini tiap sore jam seperti ini ya. Sekarang saya syuting ini jam 5.45. Itu memberi pembersihan kandang. Kandang yang sebelum dibersihkan itu seperti ini. Itu banyak apa namanya, kotoran kambing. Kita boleh dibilang namanya serintil ya kalau orang bicara. Nah, kemudian dibersihkan. Setelah dibersihkan seperti ini. Dibersihkan seperti ini, dan tiap hari ini dibersihkan supaya domba sehat ya, supaya sehat dombanya. Terus kemudian di sana ada effluent atau tempat limbah mengumpulkan jadi satu. Tentu ini air kencingnya sama air sama triplnya jadi satu. Namun di sana ada pemisah, juga bisa dibuat pupuk ya teman-teman ya. Dan inilah kegiatan anak kandang setiap sore. Selain itu juga kalau dilihat dombanya ini bersih ya. Ini tentu sering dimandikan. Nah, ini pemberian pakan seperti ini. Pemberian pakan seperti ini. Nah, ini sistem koloni ya, tapi karena dua ini sedang ada perkawinan atau membuat persilangan nih yang unik nih, yang satu ini betinanya dan jantannya ini cukup bagus. Harapannya nanti akan melahirkan domba yang unik dan bagus secara fisik ya, secara fisiknya dan secara coloringnya atau warnanya. Nah, ini lantainya ya, lantainya seperti ini agar bersih.
kotoran langsung jatuh. Nah, ini koloni yang full koloni. Ini isinya lumayan banyak nih, ya, lumayan banyak. Ini berapa? 2,5 kali 4 koloni. Ini diisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan ini masih akan diisi lebih banyak lagi. Oke, seperti ini lahapnya domba-domba di sini. Hari ini saya berkunjung dan diizinkan untuk mengambil videonya ya, mengambil kegiatan di sini dan mereview kandangnya. Dan tentunya saya juga akan meniru ya, walaupun mungkin beda metode, tapi paling tidak saya mereview dan membuat acuannya nanti. Saya akan buat acuannya. Nah, ini beliau lagi otak-atik komputernya untuk upload video yang kemarin dibuat. Nah, ini nyonya saya. Nah, saya sendiri ya. Oke ya, sampai di sini dulu. Dadah. Nah, ini